Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Sana Rizaldi, bisa dipanggil Rizal. Baiklah, langsung saja. Sini Bapak akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi, sedangkan teknologi komunikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Selanjutnya, komponen dan bagian teknologi informasi dan komunikasi. Komponen-komponen dalam teknologi informasi dan komunikasi yaitu pertama, perangkat keras, kedua, perangkat lunak. Selanjutnya, bagian-bagian teknologi informasi dan komunikasi, yaitu ada tiga. Pertama, bagian sistem informasi. Yang kedua, bagian dukungan teknis. Yang ketiga, bagian komunikasi publik. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pertama, teknologi informasi dan komunikasi sebagai skill dan kompetensi. Yang kedua, sebagai infrastruktur pembelajaran. Ketiga, sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang keenam, sebagai pendukung pusat. Macam-macam perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pertama ada komputer, kedua ada laptop, yang ketiga HP atau handphone, yang keempat cash register, yang kelima deskbook, yang keenam personal digital assistant atau disebut dengan PDA. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pertama, dampak positifnya, informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Tiga, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual. Yang keempat, sistem administrasi pada pendidikan akan semakin mudah. Selanjutnya, dampak negatif, mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang bersifat plagiaris akan melakukan kecurangan. Tiga, sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah. Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan menyebabkan atau mengakibatkan fatal. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Panggilnya kakak, jangan Indi. Ya kakak. Yang pertama ada pengertian software. Software merupakan perangkat lunak yang biasa dikenal dengan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan isinya masing-masing. Yang kedua di sini ada jenis-jenis software. Yang pertama ada freeware, perangkat lunak gratis. Yang kedua ada shareware, menawarkan jangka waktu tertentu sebelum berbayar. Yang ketiga firmware, perangkat lunak yang ada dalam memori read only. Yang keempat komersial software berbayar. Dan kelima free software, perangkat lunak bebas. Nah, di sini ada beberapa aplikasi contoh dari jenis-jenis software. Yang pertama freeware ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Skip, dan 7-Zip. Yang kedua ada shareware, aplikasinya ada WinRAR, CorelDRAW, Neo7, IDM, dan Event. Yang ketiga ada free software. Di sini ada Mozilla Thunderbird, Linux, GNU, ada Vim dan Gedit. Yang keempat ada firmware, ada BIOS, UP, Open Firmware, ASS, dan Open RT. Yang kelima ada komersial software, ada Windows, Kaspersky, Microsoft Office, ada Photoshop, dan Turn of Audios. Oh, so Inggris. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada paham? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak atau adik-adik sekalian, saya akan membawakan materi kita yang pertama. Ini ada perangkat keras utama komputer yang dinamakan hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dirasakan secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen memiliki bentuk yang nyata, yang seperti yang telah ada di sini. Yang pertama hardware adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer terdiri dari tombol-tombol untuk menggerakkan data atau perintah ke CPU, mempermudah kelancaran setiap perintahnya. Yang kedua, mouse adalah perangkat viral komputer yang digunakan untuk melakukan perangkat input data berupa gerakan kursor yang berguna mempermudah pekerjaan. Ketiga, RAM merupakan jenis perangkat yang digunakan untuk menyimpan informasi selanjutnya yang ada memproses informasi tersebut. Kecepatan proses RAM juga jauh lebih cepat dibandingkan hard disk. Yang terakhir, scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware umumnya sangat penting untuk digunakan. Ya, cuma itu saja dari Bapak. Silakan adik-adik belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer adalah bagian fisik komputer dibedakan dengan data yang ada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyelesaikan tugasnya. Adapun macam-macam hardware, yaitu yang pertama monitor. Monitor adalah
dari sebuah set komputer. Kemudian yang kedua, mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain papan ketik. Kemudian keyboard. Penciptaan keyboard ini diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Larkham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Lanjut, yang keempat, speaker. Transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Oke anak-anak, mungkin hanya ini materi kita pada siang hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.